Oke, teman-teman, Coach Haryanto sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Bu. Senang rasanya Coach Haryanto ketemu lagi di Pembinaan Rabu ini. Oke, Coach, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya persiapkan dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali berjumpa dengan mitra-mitra BP kembali di awal tahun ini. Saya percaya ini momen yang luar biasa dan wow, sudah mencapai 1000 tadi ya peserta, dan saya yakin ini momen yang luar biasa di pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama bagaimana men-setting goal kita, bagaimana mencapai impian kita. Oleh karena itu saya pengen menyapa dulu ya, saya sudah buka kolom chat supaya semangat dulu di awal. Saya pengen tahu teman-teman dari kota mana saja saat ini. Ayo silakan taruh di kolom chatting. Wow, dari berbagai kota sudah hadir di pagi hari ini dan sudah mencapai 1000 peserta ya di Zoom, serta di YouTube Live juga biasanya mencapai 1000 sampai 2000 peserta. Wow, senang sekali, semangat sekali kita di pagi hari ini untuk bisa memulai pencapaian kita di tahun 2022. Wow, dari Cikampek, Pekanbaru, Jambi, Bogor, Kudus, Sukabumi, Banda Aceh, Purwokerto, Lamongan, Pontianak, Salatiga, wow, Karanganyar, Pinrang, Kendari, Indramayu, Klaten, Surabaya, wow, Papua, wow, yes, kita siap-siap belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Are you ready? Kalau sudah siap, katakan semua yes, 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 yes di kolom chatting. Oke, baik, saya langsung saja ya. Jadi teman-teman, kita akan siap-siap untuk punya pencapaian yang lebih baik di sini tentunya. Jadi saya berharap ini momentum untuk kita di pagi hari untuk bisa mempersiapkan apa yang kita mau raih di tahun 2022 ini. Ya, kita berbicara reach goal kita di 2022. Nah, saya selalu katakan bahwa awal tahun dan akhir tahun itu adalah momen yang sangat baik untuk kita melakukan sebuah refleksi diri. Ya, bahkan dari akhir tahun saya banyak melakukan refleksi diri, evaluasi diri ya, dan juga saya banyak memikirkan hal-hal yang sudah kita lalui di tahun 2021. Saya yakin pasti ada kegagalan, ada keberhasilan yang kita lalui di 2021. Ada suka dan duka, ada pencapaian yang hebat, ada juga mungkin ketidakmampuan kita mencapai target-target yang sudah kita tetapkan di tahun 2021. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa inilah momennya untuk kita evaluasi, kita refleksi. Apa sih yang sudah kita lalui di tahun 2021, tahun kemarin? Apa yang sudah kita raih? Apa yang belum kita capai? Nah, ini waktunya kita move on. Yes, siapa yang siap move on di tahun 2022? Kasih jempol dulu buat semuanya. Yes, kita move on untuk pencapaian yang lebih baik. Tadi host sudah katakan bahwa kita perlu selalu membuat resolusi. Tetapi sayangnya resolusi kita kadang-kadang cuma dibuat di awal tahun dan beberapa minggu, beberapa bulan dilupakan. Oleh karena itu, saya akan bagikan strategi bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah goal setting, sebuah sasaran, sebuah pencapaian target, dan itu benar-benar bisa kita wujudkan. Yes? Amin? Nah, kita lihat sama-sama ya di layar. Ayo. Sekarang saya nyalakan dulu kolom chattingnya ya, saya nyalakan dulu kolom chattingnya supaya teman-teman bisa berespon. Oke, coba teman-teman lihat ya, apa yang Anda lihat di layar ini. Coba kasih tahu secara detail ya, satu kata, dua kata, masing-masing orang beda-beda lihatnya ya, ada yang lihat mungkin awannya, ada yang lihat mungkin bambunya. Ayo, silakan. Silakan, ayo latihan. Oke, belajar lihat yang kecil-kecil, yang jauh, ya, yang mungkin nggak kelihatan sama orang lain, ya. Waktu Anda lihat gambar ini, paling pertama Anda lihat apa? Ayo, wah, ada yang lihat kambingnya, wah mantap. Ada yang lihat semutnya, ada yang lihat lapangan, ada yang lihat kabut, ya, ada yang lihat tanah gersang. Wah, oke. Saya mau beritahu bahwa bagaimana Anda melihat sesuatu itu menentukan apa yang Anda capai dalam hidup ini, ya. Jadi pesan pertama, apa yang kita lihat menentukan apa yang kita capai dalam hidup ini. Yes,
Kalau Anda mau melihat masa depan Anda luar biasa, belajar melihat melampaui apa yang ada di depan mata. Katakan sama-sama, melampaui apa yang ada di depan mata. Artinya apa? Kita lihat belajar melampaui apa yang belum kelihatan, sebuah potensi, sebuah masa depan. Kalau dia petani, dia lihat tanah ini, dia lihatnya, wah, bisa ditanami areal persawahan ini. Wah, ini ada potensi nih, bisa dijadikan areal persawahan. Dia punya mimpi menjadi areal persawahan. Kalau dia seorang kontraktor, dia bisa lihat, wah, bisa bangun nih beberapa klaster, bisa bangun nih beberapa unit rumah-rumah untuk kita jual nih ya. Mungkin ukuran 4x15, 6x15, atau ini bisa menjadi kafling-kafling yang dipetak-petak dijual. Tadi ada yang jawab, saya lihat ya. Tapi kalau dia seorang developer, pembangun, dia bilang, wow, ini bisa menjadi sebuah kota mandiri. Bisa dibangun gedung-gedung pencakar langit. Nah, inilah yang saya mau katakan, apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda capai. Nah, apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda capai. Nah, bagaimana dengan masa depan? Apa yang Anda lihat di tahun 2022? Ayo tulis di kolom chatting. Yes. Ya, jangan lagi ada yang bilang, aduh gelap, gelap. Oh, maka masa depanmu gelap gitu ya. Apa yang Anda lihat di tahun 2022 untuk hidupmu, keluargamu, bisnismu? Wow, kaya raya, kesuksesan, miliarder, masa depan yang cerah, spektakuler ya, mimpi-mimpi tercapai, keberlimpahan ya, mencetak 1.000 orang pengusaha, umroh bersama keluarga. Ya, ayo melatih diri kita melihat apa yang ada di depan, melampaui apa yang mata fisik, mata jasmani lihat. Nah, disinilah kita perlu start setting goal. Yes. Nah, oke, izin ya, saya matikan dulu chattingannya. Nanti saya akan respon lagi, dinyalakan ya, supaya teman-teman bisa terfokus. Oke, ya izin ya. Oke. Nah, nanti kita nyalakan lagi. Jadi inilah pentingnya kita start setting goal. Setelah kita bisa melihat impian kita bisa melihat apa yang menjadi harapan untuk kehidupan yang lebih baik buat masa depan keuangan, masa depan mungkin keluarga, masa depan jodoh yang mungkin masih jomblo, masa depan mungkin kesehatan, masa depan bisnis, pengembangan mitra-mitra di bawah kita. Nah, kita perlu setting goal. Kenapa perlu setting goal? Karena inilah yang akan memberikan dampak di dalam pencapaian kita. Saya kasih dulu pondasinya. Ya, fundamentalnya bagaimana kita perlu men-setting goal kita. Padahal ini mungkin hal yang selalu dilakukan setiap tahun. Hal-hal yang mungkin sering sudah diulang-ulang. Tapi saya mencoba untuk menjadi sebuah pengingat, penyemangat buat kita semua kembali untuk setting goal kita. Yang pertama, setting goal memberikan arah untuk pencapaian. Yes? Jadi, coba bayangin ya, kalau kita tidak ada arah, ya, hidup ini tentunya akan nabrak sana, nabrak sini. Banyak orang kalau tidak ada arah, apapun dalam hidupnya, seringkali itu saja yang tersedia, apa saja yang ada itu dia lakukan. Karena tidak ada arah. Dan orang yang tidak ada arah jadi liar kehidupannya. Saya kasih contoh ya. Misalnya, pernah nggak alami begini? Ya, ini contoh di Jakarta saja ya, karena saya domisili di Jakarta, teman-teman dari berbagai kota, tapi nanti bisa sesuaikan contohnya. Pernah nggak ngalami ya, kumpul-kumpul sama teman dulu, ya, terus kita bilang, pergi makan malam yuk, ayo makan malam yuk. Nah, jadi dari tempat ngumpul di rumah kita, pergi makan malam, cari makan yuk. Nah, mau makan di mana? Terserah. Ya udah, naik mobil dulu, rame-rame, kita nanti pikirin. Nah, begitu naik mobil, ayo kita ke arah Jakarta Selatan yuk. Nah, begitu ke arah Jakarta Selatan, misalnya mau makan makanan Padang. Wah, udah penuh di sana makanan Padangnya. Waduh, rame, jangan deh rame. Ya udah, kita ke daerah itu deh, BSD. BSD ada makanan di situ enak ya, katanya sotonya enak gitu ya. Begitu sampai di tempat soto, ya tutup. Ternyata dia tiap Jumat malam tutup. Oh ya udah, kita pergi lagi yuk. Pergi lagi kemana? Ke mall aja, ke mall. Ya, kita ke mall di Grand Indonesia. Ya udah, kita kembali ke Grand Indonesia aja deh. Ini udah 45 menit nih perjalanan ya. Nah, begitu sampai di Grand Indonesia, waduh, muter cari parkir sudah 15-20 menit. Begitu sudah parkir, masuk ke mall,
wah ramenya minta ampun. Ya, ramenya minta ampun. Terus kita mau pergi ke satu tempat makan di situ, katanya enak banget di mall itu. Begitu kita mau masuk, dia bilang, maaf, sudah booking? Sudah reservasi? Wah, belum. Kita baru datang nih. Oh, maaf, kalau di tempat kami ini harus reservasi dulu. Karena di sini memang kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu rame. Tapi bisa kalau sudah reservasi. Ya, nggak bisa deh. Balik aja, balik aja. Akhirnya apa? Balik. Makannya di samping rumah, dekat-dekat rumah. Udah habis waktu setengah jam? Enggak, sudah habis waktu 1,5 sampai 2 jam. Nah, pernah nggak kita ngalami? Kita berjalan tanpa arah. Ya terserah deh, besok lihat deh apa yang mau dikerjain. Ya, nanti lihat deh, kalau ada kesempatan ya kita prospek calon mitra baru. Ya, kalau ada kesempatan kita jualan gitu ya, produk-produk yang ada. Tapi kalau enggak, ya sudah, nanti aja lihat. Nah, ini yang membuat Anda tidak mencapai target, sasaran, karena kita tidak punya arah yang jelas. Makanya kita perlu punya arah. Yang kedua kita lihat ya. Nah, oke. Yang kedua, coba saya cek dulu PowerPoint-nya. Yang kedua, kalau kita punya goal setting, ya, kita akan menjadikan goal setting itu juga sebagai hal yang akan kita perjuangkan. Ya, saya coba tampilkan kembali. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengukur progres kemajuan. Dengan adanya goal setting, kita mengukur progres kemajuan. Siapa yang mau hidupnya terus tahun demi tahun tambah maju? Ayo angkat tangan. Ya, semuanya pasti mau tambah maju ya. Nah, tapi kalau kita nggak ada arah, nggak ada target, kita nggak bisa ukur progres kemajuan kita. Contoh, misalnya dia punya penghasilan, ya, biasanya anggap 5 juta sampai 6 juta per bulan. Ya, ini contoh saja ya, mungkin ada yang penghasilannya lebih banyak, berkali-kali lipat, ada yang lebih sedikit ya. Contoh saja, dia punya penghasilan 5 sampai 6 juta per bulan. Wah, dia menetapkan goal. Minimal saya pengen penghasilan saya meningkat 30% ya, sampai 40%. Wah, dia setting goal tahun 2022 saya pengen mencapai penghasilan 8 juta per bulan minimal ya. Kapan? Ya, kalau dia estimasi untuk mengejar itu mungkin di bulan Agustus tahun ini misalnya, ya, pelan-pelan dia coba merangkak untuk mencapai penghasilan demikian. Oke, saya mau tanya, kalau dia punya sasaran dari 5 juta ke 8 juta, itu adalah sebuah ukuran progres. Seandainya setelah bulan Agustus, ya, setelah bulan Agustus, dia baru mencapai 7,2 juta per bulan penghasilannya. Saya mau tanya, siapa yang setuju? Ada kemajuan? Ada progres nggak? Tapi secara pencapaian sasaran target tercapai nggak? Belum. Karena dia sasarannya 8 juta, tapi baru mencapai 7,2 juta. Ya, belum capai target, tapi bagus. Minimal ada kemajuan. Ya, ada kemajuan. Ya, mungkin dievaluasi lagi, oh mungkin agak mundur dikit, tahu-taunya tercapainya di Oktober. Ya, jadi kadang-kadang dalam kita menetapkan target, kadang-kadang ada banyak faktor, bahkan di luar kendali kita, yang membuat agak mundur dikit, atau bisa lebih cepat. Sama dengan orang bangun rumah. Orang bangun rumah seringkali bisa terjadi apa? Ya, ada yang mungkin tetapkan targetnya mungkin 1,5 tahun jadi, mundur jadi 18 bulan lewat sampai 20 bulan ya, tapi tercapai. Tapi ada yang bisa lebih cepat. Nah, jadi kita lihat di sini goal setting mengukur progres Anda. Yang ketiga, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Suara saya aman? Bisa kasih jempol kalau suara saya aman? Aman ya? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita punya target ya, nanti saya minta bantuan co-host yang teman-teman yang bisa chatting untuk bantu feedback ya kalau seandainya suara saya terputus-putus, semoga lancar semuanya. Oke, yang ketiga adalah menyusun strategi yang tepat. Kalau kita punya goal dan sasaran, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kenapa? Untuk mencapai penghasilan 10 juta per bulan dengan 30 juta per bulan, strateginya berbeda. Untuk merekrut mitra tambahan setiap bulan ada
10 mitra baru, atau dengan cuma 3 mitra baru, itu strateginya berbeda. Untuk bisa menjual, misalnya British Propolis, menjual sekian botol, misalnya cuma 1 bulan 5 botol, dengan menjual 20 botol, dengan menjual 100 botol, misalnya per bulan, strateginya berbeda. Jadi kita harus tahu bahwa untuk setiap goal, strategi dan pendekatannya berbeda. Apalagi goalnya semakin menantang dan sulit. Strateginya juga butuh lebih detail, spesifik, dan butuh usaha ekstra. Nah, yang keempat, menjadi motivasi diri. Ya, kadang-kadang kita udah mau menyerah, kadang-kadang ada orang udah mau muntaber, mundur teratur tanpa berita, tapi dia ingat lagi, dia pengen umroh, dia pengen lagi ingatkan dirinya, oh ya, anaknya perlu biaya uang masuk sekolah, uang pangkal nanti di bulan 6 Juni misalnya, itu menjadi motivasi dirinya lagi untuk mencapai apa yang dia tetapkan. Sama, ya, setuju nggak kalau saya berkata pemain bola manapun, kalau tiap hari main bola nggak ada gawangnya, pemain basket nggak ada ringnya, ya awal-awalnya semangat ya, lama-lama nggak semangat karena nggak tahu mau ngapain, muter-muter bolanya ditendang-tendang nggak ada gol gitu ya, nggak ada sasaran, ya bosen ya. Nah jadi kita akan menjadikan itu motivasi diri. Yang kelima, membantu untuk fokus pada tujuan. Ya, kita kadang-kadang sepanjang tahun ini banyak sekali yang mengganggu fokus kita, bisa-bisa ya. Dari mungkin tawaran lain, ya, mungkin kita terganggu fokus kita juga karena pandemi, kebijakan pemerintah, ya. Tapi sampai di layangan putus pun juga bisa mengganggu fokus banyak orang. Ya, sinetron layangan putus juga bisa menyita waktu banyak wanita, gitu ya, membuat hatinya juga ikut tercabik-cabik gitu ya, katanya ya, saya nggak ikutin ya, tetapi saya dengar kabar gitu ya. Jadi wah, ada yang sampai banting remote-nya katanya ya, gara-gara melihat layangan putus katanya. Ya, oke. Yang keenam adalah meningkatkan daya tahan Anda melalui proses. Jadi kadang-kadang proses pencapaian target, impian itu begitu berat. Tapi ketika kita tahu tinggal dikit lagi, kita bertahan untuk bisa mencapainya. Nah, ini dasarnya ya. Baru nanti kita belajar bagaimana mencapainya. Teman-teman boleh foto ya. Boleh foto materinya supaya mengingatkan kita betapa pentingnya kita memiliki sebuah goal. Oke, sudah? Lanjut ya. Nah, sekarang kita perlu tahu pikiran manusia baru bisa dimaksimalkan kalau punya goal yang spesifik. Jadi itulah kehebatan pikiran manusia. Bahasa Inggrisnya, kita perlu benar-benar tahu apa yang kita mau niatkan untuk capai dalam hidup ini. Ya, sekarang saya tanya, siapa yang pernah ngalami pengen bangun pagi, misalnya jam 4:30 subuh, tidak pakai alarm, tidak pakai wecker, ya, cuma niat di hati pengen bangun 4:30 subuh, persis 4:30, persis 4:30. Siapa yang ngalami? Wah, ya, ngalami, bahkan sering ya, mungkin ya, atau niatnya mungkin sholat tahajud, mungkin niatnya sholat subuh, sering ya. Wow, ayo sharing ya. Oke, sering banget ya. Oke, sekarang yang kedua, siapa yang kalau telat makan, ya kadang-kadang perutnya kurang enak atau mahnya nggak nyaman kalau telat 1 jam, 2 jam gitu, harusnya jam makan siang jam 12, dia baru makan 2:30 atau mungkin kesibukan jam 1 lewat, perutnya kurang enak. Tapi kalau niat puasa di bulan Ramadan, di bulan puasa dari sahur sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, kuat. Siapa yang ngalami itu? Tulis aku. Ya, khusus yang kadang-kadang mahnya nggak enak kalau telat makan. Ya, aku ya. Nah, padahal telat makan cuma setengah jam loh. Telat makan 1 jam, kok perutnya nggak enak. Ini sahur sampai maghrib, itu kurang lebih 10 jam, mungkin lebih. Kok kuat? Ayo, saya tanya, kok kuat? Kok bisa kuat? Apa bedanya? Ini lebih berat loh, karena sebuah niat. Belum lagi dibantu oleh kekuatan dari Allah. Tapi ada sebuah niat. Niat itu yang akan memberikan Anda energi. Niat itu yang akan memberikan Anda kekuatan. Niat itu yang akan memberikan Anda sebuah daya tahan
untuk bisa mencapai. Makanya hidup itu perlu punya goal yang kita niatkan. Kalau Anda benar-benar niatkan dan keyakinan dibantu oleh penyertaan Tuhan, Anda bisa melihat bagaimana goal itu menjadi kenyataan. Siap? Oke, kasih jempol dulu biar semuanya siap. Oke, mantap. Nanti kita baru belajar caranya ya. Nah, untuk yang berikut ini, ya, saya minta tolong ya, untuk yang berikut ini dalam 5 menit ke depan, jangan ada yang foto dulu, jangan ada yang tulis, kita mau bermain sedikit. Boleh bermain ya? Lambaikan tangan dulu yang siap bermain, ya. Tidak boleh foto layarnya, tidak boleh tulis. Cukup dihafalkan. Oke, cukup dihafalkan, ya. Waktunya berapa detik? 10 detik. Nah, coba hafalkan. Angka 1 simbolnya apa? Angka 2 simbolnya apa? Angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. Stop. Coba tuliskan sekarang. Ayo, saya mau tanya di kolom chatting. Saya buka lagi ya. Kita buka tutup nggak apa-apa ya. Kalau pertanyaan saya buka, oke. Ya, nah, saya mau tanya siapa yang kesulitan? Jujur, siapa yang rasa belum bisa? Belum bisa. Terus kasih alasan kenapa Anda belum bisa. Nggak apa-apa. Apakah kecepatan? Apakah nggak fokus? Atau mirip-mirip bentuknya? Atau belum bisa karena apa? Karena apa alasannya? Terlalu banyak ya, kurang fokus, lambat hafalnya, mirip bentuknya, kurang waktunya, belum hafal semua, belum menemukan polanya, nggak fokus, mirip, kecepatan, terlalu singkat. Nah, angkanya kayak kebalik-balik gambarnya. Mau tahu rahasianya? Bukan karena waktunya kecepatan. Bukan karena Anda kurang fokus. Bukan karena mirip-mirip. Karena Anda tidak tahu polanya. Anda tidak tahu hasil akhirnya. Anda tidak tahu sasarannya. Anda tidak tahu apa yang mau dicapai. Sama dengan orang bikin puzzle. Tahu puzzle ya? Mainan anak-anak itu disusun-susun. Itu akan susah sekali kalau dibongkar. Dibongkar. Terus apa? Kita nggak tahu mau jadi apa ini. Ya? Mau jadi apa ini gambarnya? Apakah gambar lukisan Mona Lisa? Apakah gambar pemandangan? Apakah gambar misalnya Tanah Suci, Mekah gitu ya? Nah, atau Masjidil Haram, kita nggak tahu. Jadi kita akan mencoba-coba, karena tidak ada polanya, tidak ada gambarnya. Itulah kenapa pentingnya goal. Tadi saya cuma kasih waktu berapa? 10 detik ya. Sekarang siap ya? Saya cuma kasih waktu 3 detik. Yang siap katakan yes. Oke. Baik, langsung lihat, perhatikan gambar berikut ini. 1, 2, 3. Oke, siapa yang rasa kalau sudah lihat tadi jadi bisa dirincikan? Oke, yes, Bu Nurida bisa, ya Bu Anilis bisa, ya Pak Ismail juga bisa, oke, Bu Huri bisa, oke, mantap. Kenapa? Karena kita sudah tahu bentuknya, ya, kita tahu arahnya, kita tahu sasarannya. Inilah sebuah contoh. Orang kalau bekerja, berbisnis, tidak ada arah, maka dia akan habis waktu, habis energi, coba sana, coba sini, bingung. Tapi kalau dia sudah tahu arahnya, tujuannya, sasarannya, maka yang susah akan dimudahkan. Yang berat akan jauh lebih ringan. Ya, yang menantang kita bisa susun langkah demi langkah untuk mewujudkannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, makanya kenapa penting kita punya goal? Karena goal itu yang akan membawa Anda mimpi-mimpi yang besar menjadi kenyataan, ya, impian Anda menjadi kenyataan, dan Anda dibawa pindah posisi dari tempat di mana Anda berada ke tempat di mana Anda ingin berada. Jadi, kalau kita mau menetapkan goal, kita harus tahu dulu titik keberangkatan kita dari mana. Sama seperti orang pakai GPS atau Google Maps. Kalau kita mau ke sebuah tempat lokasi, kita harus set dulu. Kita dari lokasi mana menuju ke destinasi mana. Setelah kita setting, berangkat dari mana, titik tujuan kemana, baru dihitungin. Oh, 30 menit.
Oh, 20 menit. Oh, ada alternatif lewat sini, lewat tol, atau di luar tol lebih lambat 3 menit. Itu. Begitu pula dengan hidup saya dan Anda. Ya, kalau Anda mau menetapkan goal, Anda harus tahu Anda berangkat dari posisi mana. Misalnya secara keuangan. Sekarang posisi keuanganmu per bulan berapa rata-rata? Itu titik berangkat kita mungkin. Kalau goal kita mungkin secara benda, kita sekarang berangkat dengan transportasi apa? Oh, coach, saya ini selama ini naik kendaraan umum. Ya, saya juga pernah dulu naik kendaraan umum bertahun-tahun, naik angkot. Ya, dari situ saya berangkat untuk bisa beli mobil bekas. Ya, ada yang berangkat mungkin dalam posisi saat ini kemana-mana naik motor. Tapi Anda punya tujuan, punya mobil pribadi. Yang sudah punya mobil, mungkin pengen punya impian. Rumah kontrakannya menjadi pindah ke rumah sendiri. Walaupun belum terlalu besar, nggak apa-apa. Tapi udah rumah sendiri. Bukan lagi di Taman Mertua Indah, misalnya. Ya, kalau yang suka ribut menantu dan mertua. Tapi kalau menantu dan mertua akrab, wah justru sama-sama tinggal, itu indah. Ya, oke. Sama dengan Pak Ipo ya, kalau nggak salah tinggal dengan ibunya, dengan mertuanya, wah rukun, akur, bahkan mitra-mitra pun diizinkan untuk bisa tinggal bersama, ya, gantian gitu untuk bisa berkunjung ke rumah Pak Ipo. Nah, apa yang saya mau katakan, bahwa Anda harus tahu Anda berangkat dari posisi mana saat ini, supaya kita bisa menuju tujuan. Makanya, betapa pentingnya kita membuat sebuah rancangan goal. Nah, mungkin bukan hal yang baru buat Anda, tapi kita bikin beberapa alasan lagi di sini untuk memperkuat pesan yang saya sampaikan. Strategi yang pertama tentu Anda sudah tidak asing, yaitu harus tertulis. Mungkin Anda berkata, coach, banyak kok orang sukses dulu nggak tulis goalnya. Dia nggak pernah tulis-tulis goal setting kayak kita begini juga bisa jadi pengusaha hebat, bisa mencapai ini, mencapai itu. Benar, Anda tidak perlu tulis goal Anda di kertas. Tetapi Anda perlu tulis goal Anda kuat di pikiran Anda. Orang-orang yang Anda lihat tidak menulis goalnya di kertas, di handphone, dulu sebenarnya dia sudah tulis. Dia tulis di mana? Di hatinya, di pikirannya, di imajinasinya, untuk bisa mencapai impian dia. Bahkan lebih kuat daripada tulisan dia di kertas. Satu waktu saya ingat ada artikel ya tentang Walt Disney. Ya, pendiri Disneyland. Kalau nggak salah dia meninggal terlebih dahulu sebelum Disneyland terbangun ya. Kalau nggak salah ceritanya, ada wartawan nanya pada saat peresmian, kalau nggak salah Disneyland, kepada istrinya, wah sayang sekali ya, Mr. Walt Disney nggak bisa melihat apa yang dia bangun seperti ini. Sayang sekali ini terbangun, beliau nggak bisa lihat. Istrinya bilang apa? No, kamu salah. Sebelum ini terbangun, sebelum ini diresmikan, sebelum ini kita melihatnya semua, beliau sudah melihatnya terlebih dahulu di benaknya, di imajinasinya, di pikirannya. Wow. Saya mau beritahu bahwa belajar tulis goalmu. Apakah di kertas, apakah di handphone, apakah di pikiran dan di hatimu. Cuma saran saya lebih bagus ditulis, ya, mungkin di sebuah buku, di kertas, karena orang lupa suka nggak ingat. Orang lupa suka nggak ingat. Nah, kalau dulu saya ambil ya di lemari saya ya. Oke, kasih saya waktu ya. Oke. Nah, ini saya teringat nih. Tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Ini pribadi sekali buat saya. Saya jarang kasih lihat orang. Boleh ya? Saya kasih lihat ya. Saya mengenal prinsip goal setting dari 2003. Saat itu saya cuma seorang sales dengan gaji nggak sampai sejuta. Ya. Tapi saya belajar tentang hal ini, saya menuliskan impian saya, karena waktu itu jadi marketing sales ya, sambil tunggu calon pembeli datang, kadang-kadang kita banyak waktu kosong, saya clipping dengan rapi, tapi ini dulu ya, ini 2003, berarti sudah berapa tahun tuh, ya, sekarang 2022, 2003, berarti kurang lebih hampir 20 tahun lalu, ya, lihat, ini buat Anda ya, saya ketik impian saya. Posisi saya tulis ini, saya masih tinggal numpang di rumah tante saya di daerah Pluit, Muara Karang. Saya posisi waktu itu baru punya mobil bekas karena 4 tahun lebih saya naik angkot. 4 tahun lebih naik angkot ya. Nah, lihat.
saya gunting foto-foto pembicara dunia. Saya pengen sekali jadi pembicara. Ya, hati saya bergetar lihat orang berbicara. Tapi saat itu ngomong aja nggak lancar, gugup, grogi. Bahkan kalau Anda tahu saya cadel, nggak bisa bilang R dulunya. Namamu siapa? Halianto. Siapa namamu? Halianto. Bilang namamu yang benar. Haryanto. Tapi karena saya punya impian, saya latih diri saya. Wah, beberapa tahun kemudian bisa loh bilang R. R. Bahkan sekarang menjadi pengajar public speaking tiap bulan. Ya, beberapa teman-teman dari BP sudah pernah ikut public speaking coach ya. Nah, setiap bulan kami adakan. Saya juga mendorong teman-teman ya. Kalau ada satu skill yang Anda perlu kuasai dalam hidup untuk presentasi, untuk bisa lebih pede, untuk bisa prospek orang, yaitu public speaking. Kami punya kelas online 2 hari training. Ya, kalau dulu kita adakan di hotel mahal 3,5 juta, lewat Zoom sekarang cuma 995.000, sekali ikut bisa ikut berulang kali dan full praktek. Kalau tidak ada kemajuan, kita kembalikan uangnya. Ya, nanti tanya aja di admin atau klik di bio saya di IG. Kita akan ada mungkin di Februari, ya, setiap bulan ada, dan nanti ada grup WA khususnya kami latih. Yes. Nah, lihat impian saya jadi kenyataan. Nah, apalagi saya itu dulu kalau pergi ke mall dapat biasa brosur-brosur apa itu jalan-jalan ke luar negeri ya, brosur travel ya. Kita kalau ambil boleh nggak? Gratis nggak tuh? Gratis. Tak ambil, tak simpen-simpen. Pengen ke Malaysia, pengen ke Amerika, pengen ke Italia ya. Wah, tak kumpul-kumpulin. Tak kumpul-kumpulin, indah ya. Nah, modalnya apa? Modal gambar. Modal gambar. Posisi saya saat itu cuma pernah ke Singapura, sama Hong Kong, sama Thailand, cuma itu 3 saja. Setahu saya ya, posisi saya bikin ini, saya cuma pernah ke Singapura karena kakak saya menikah, saya pernah ke Hong Kong karena saya bulan madu, belum ke Hong Kong, maaf, saya kan bikin ini 2003-an, saya menikahnya 2005, berarti belum ke Hong Kong, baru ke Singapura dan ke Bangkok, ya, Thailand. Nah, saya gunting-gunting juga rumah impian gitu ya, mobil impian ya, dan saya itu dulu memang pembawaannya ya, saya itu jiwanya tuh seneng yang pakai jas, pakai dasi ya. Setiap orang kan jiwanya beda-beda ya, ada orang yang mungkin lebih seneng kerjaan yang mungkin pakai celana pendek santai ya, jadi saya gunting nih kayak apa, profesional gitu ya. Nah, seneng saya tuh kayak dunia bisnis yang pakai jas apa semuanya gitu ya. Ada kan orang yang lebih suka batik dan lain sebagainya dulu. Nah, terus saya gunting artikel-artikel nih, sikap apa yang harus saya peluk untuk mencapai tujuan dalam hidup saya. Nah, ini dream saya nih. Nah, satu waktu yang saya bergetar adalah, mana nih? Saya tulis, saya pengen penghasilan saya 25 juta per bulan. Itu dulu. Wah, bergetar loh. Kenapa? Masih muluk-muluk sebenarnya. Muluk-muluk karena jauh sekali untuk bisa mendapat 25 juta per bulan waktu itu. Jadi ini masih belum ngerti bikin goal ya, tapi modalnya pokoknya punya buku mimpi, impian. Apa yang terjadi? Saya setiap kali lihat ini, rasanya pengen nangis. Hampir semua negara yang saya gunting di sini sudah saya kunjungi. Keliling Amerika, keliling Eropa, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa macam-macam, ya. Sampai bukan lagi level ikut tur. Saya nyetir sendiri ke Kanada 21 hari, ya, ke Jepang berkali-kali. Banyak sekali negara yang saya kunjungi, bukan cuma jalan-jalan saja, tapi saya juga diundang bicara di Amsterdam, saya diundang bicara di New York, saya diundang bicara di Singapura, di Sydney, di Melbourne. Wow, luar biasa kekuatan sebuah impian. Kenapa saya membagikan ini pada Anda? Serius dan niatkan apa yang kau mau capai. Saya sudah membuktikan dari numpang di rumah orang, naik angkot bertahun-tahun gaji tidak sampai 1 juta. Sebagai seorang sales, hidup dari komisi, saya menikmati banyak hal. Itu yang memotivasi saya sampai hari ini untuk terus menetapkan target-target yang baru. Kalau dulu tulis 25 juta, sebulan rasanya sulit sekali tercapai. Sekarang itu dimudahkan Tuhan. Dengan sangat mudah. Masuk. Wow, rezeki yang mengejar kehidupan. Silakan taruh di komen, siapa yang mau niat serius mewujudkan impiannya, menuliskan impiannya, katakan saya. Ya, kita buka dulu kolom chattingnya. Oke, silakan. Ya,
semoga menginspirasi ya cerita saya di awal ya. Jadi saya bukan cuma ngomong, saya juga bagikan bukti apa yang saya buat dari tahun ke tahun. Cuma sekarang, jujur ya, saya tidak tulis lagi kayak begini. Kalau saya tulisnya di handphone sekarang. Saya tulisnya di handphone. Kenapa? Karena handphone selalu kita bawa tiap hari. Kan nggak mungkin kan pergi kerja, pergi mana, bawa ini tiap hari sekarang kan? Nah, kan dulu nggak ada handphone yang smartphone, ya, masih Nokia zaman dulu. Oke, jadi saya tulis di handphone. Kalau ada gambar-gambar rumah impian saya, hal-hal impian saya taruh di galeri. Nah, itu membuat saya bisa ingat terus. Yang kedua, goal itu harus penting dan memiliki alasan kuat. Jangan bikin goal yang bombastis, tetapi yang benar-benar alasannya kuat dan Anda mau capai. Karena kalau Anda bikin selalu goal terlalu tinggi, tiap tahun akhirnya tidak tercapai. Pikiran Anda itu merasa ditipu. Bohong. Bohong. Tahun lalu aja nggak dicapai. 2 tahun lalu aja nggak dicapai. Jadi goal itu harus sesuatu yang realistis, tetapi menantang. Nah, tapi kalau cita-cita, impian boleh besar. Impian boleh besar, mimpi boleh besar. Tapi kalau bicara goal untuk 6 bulan, 1 tahun, sesuatu yang bisa kita ukur. Tadi host sudah sampaikan ya. Nah, saya kasih contoh begini. Siapa di antara Anda kalau dapat mobil Mercy, ya, yang senilai 1,5 M, ya, memiliki mobil Mercy tahun ini senang? Lambaikan tangan. Senang. Nah, pertanyaan saya, apakah itu penting buat Anda dicapai mobil Mercy tahun ini? Apakah itu sesuatu yang Anda akan niatkan capai, atau mungkin lebih penting kita punya mobil bekas dulu atau punya motor dulu? Terlalu jauh. Ya, saya senang kalau dapat mobil baru Mercy. Saya senang kalau punya Ferrari, Lamborghini. Senang nggak kalau punya Ferrari, Lamborghini? Tapi saya mau tanya, hidupmu bermasalah nggak kalau nggak punya Ferrari, Lamborghini tahun 2022 ini akhir? Bermasalah nggak hidup kita? Galau nggak hidup kita? Nggak masalah ya? Kalau nggak masalah dan tidak mengganggu hidup kita, jangan dulu tulis Ferrari, jangan tulis dulu Lamborghini, jangan tulis dulu Mercy. Mungkin yang kita capai lebih serius adalah bagaimana memiliki penghasilan. Misalnya peningkatan minimal 30%. Kalau sekarang penghasilan kita rata-rata 10 juta, mungkin kita lebih serius mencapainya 13 juta per bulan misalnya. Karena apa? Alasannya, kita mau bayar uang pangkal kuliah anak kita yang akan naik lulus dari SMA Agustus ini misalnya. Apakah itu lebih serius? Ya. Dengan Ferrari yang mungkin income kita baru 20 juta, 30 juta per bulan. Yang mana lebih penting Anda perjuangkan? Sesuatu yang mungkin untuk biaya uang masuk kuliah anak kita, misalnya sekian puluh juta. Maka itu akan jauh lebih penting, apalagi memiliki alasan emosional. Paham maksud saya? Bukan berarti kita nggak boleh bermimpi punya Mercy, punya Ferrari, punya helikopter. Boleh bermimpi, tapi bicara target, goal tahun ini, yang mana kita mau prioritaskan. Sebelum kita belajar berlari, kita belajar berjalan dulu. Sebelum belajar berjalan, kita belajar melangkah dulu. Sebelum belajar melangkah, kita belajar merangkak dulu. Nah, ada yang tulis, impian saya merenovasi rumah, bayar anak kuliah. Itu mungkin buat Bu Nur Hasana jauh lebih penting daripada menetapkan target. Oh, saya pengen punya helikopter. Terlalu jauh. Oh, saya pengen punya mobil Alphard. Terlalu jauh. Kalau sekarang mungkin level kita untuk renovasi rumah, bayar hutang dulu. Tapi buat orang yang sudah mapan, leader-leader mitra-mitra BP di sini, leader-leader yang sudah mungkin punya rumah, sudah punya Alphard, mungkin punya target baru. Oh, pengen bangun untuk kegiatan sosial. Oh, pengen mungkin menambah aset baru. Pengen punya pencapaian menyekolahkan banyak orang-orang sebagai kegiatan sosial. Nah, jadi kalau Anda menetapkan goal, jangan asal menetapkan goal. Bikin goal yang benar-benar penting dan punya alasan kuat untuk dicapai. Apalagi ada unsur emosional. Apa maksudnya unsur emosional?
untuk kebahagiaan anak kita mungkin, untuk kita bisa terbebas dari rasa galau kita yang menghantui selama ini hutang kita, atau mungkin untuk membahagiakan mungkin orang tua kita. Wow, pastikan itu menjadi sebuah alasan yang kuat untuk kita mencapainya. Contohnya apa? Misalnya ya, ini maaf karena saya di Jakarta sekali lagi. Misalnya kita yang di Jakarta atau dimanapun Anda berada ya, kalau di Jakarta kan ada area ke Bogor misalnya, luar kota di Bogor ya, untuk jalan-jalan ya. Ada teman bilang begini, enak loh, ada bakmi dan soto mie, enak banget di Bogor. Baru buka loh, ini enak banget. Besok hari apa? Oh, besok hari Sabtu misalnya, kita jalan-jalan yuk, pergi makan soto mie di Bogor. Ayo, pas juga lagi kosong ya. Begitu kita mau berangkat Bogor hari Sabtu, Jakarta Bogor kan normalnya 1 jam, 1,5 jam. Kalau lancar ya, kita buka Google Maps, ngintip, ya 4,5 jam, macet parah. Katanya ada kecelakaan. Saya mau tanya, siapa yang kalau posisinya di Jakarta, pengen jalan-jalan ke Bogor, cuma makan soto mie, tapi lihat 4,5 jam mundur? Siapa yang mundur? Saya mundur juga. Saya mundur, ya. Oke, kenapa Anda mundur? Kasih tahu. Kenapa Anda mundur? Karena ya cuma soto mie, capek lah, nggak worth it, nggak layak, nggak terlalu penting, nggak worth it, nggak layak gitu. Macet, ngapain 4,5 jam pulang? Nah, sekarang saya ganti kasusnya. Anda domisili di Jakarta. Anak Anda ada kegiatan karya wisata di Bogor hari Jumat misalnya atau hari Sabtu, ya. Dia pergi sama teman-teman sekolah dan gurunya. Tiba-tiba ada telepon dari guru. Bunda, maaf. Aduh, maaf. Anak ibu main-main sama teman-temannya kepleset pas deket kali. Aduh, sekarang dia koma di rumah sakit Bogor. Aduh, Bunda bisa segera datang nggak? Aduh, bapaknya mana? Bisa segera datang nggak? Anda cek Google Maps. Ya, 4,5 jam. Anda pergi nggak? Anda pergi nggak? Siapa yang pergi? Kalau saya, kalau perlu naik motor. Kalau perlu, ya sudah, sewa helikopter. Nah, helikopter turun demi anak, sewa helikopter kalau bisa. Kenapa? Orang kalau sudah penting, niat, dan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak diperjuangkan, dia cari jalan, dia usaha, dia cari apapun bentuknya, strategi untuk bisa mewujudkannya. Paham ya? Nah, berarti kalau kita mau menyusun goal, harus penting dan punya alasan kuat. Hari ini, kita mau buat goal. Seperti apa sih, Coach? Nah, kita akan pakai metode sederhana. Ya, banyak metode bikin goal. Saya kasih yang sederhana. 5W, 1H. Lihat ya, nanti cara bikin goalnya. Menurut saya ya, bikin goal itu nggak usah terlalu banyak-banyak. Misalnya 5-6 hal aja yang penting buat Anda mau capai di 2022, ya. Tapi Coach, aku kan punya banyak keinginan. Ya nggak apa-apa punya banyak keinginan, tapi prioritaskan 5 hal, ya, atau 6 hal yang penting Anda mau raih. Selebihnya cuma perintilan-perintilan. Ya, jangan tulis goalnya begini. Oh, mau beli ikat rambut. Ya, padahal kalau dia buka dompetnya sekarang udah bisa beli ikat rambut, ya itu nggak pantas jadi goal. Atau bagi Anda, bilang begini, aduh, saya pengen banget beli iPhone 13 Pro Max. Kalau Anda sekarang bisa buka dompet Anda atau transfer iPhone 13 Pro Max, itu nggak usah jadi impian Anda. Tapi bagi orang lain, itu jadi impian dia. Bisa paham ya? Ada orang untuk membeli iPhone Pro Max, itu sebuah goal dia. Karena dia harus nabung 500.000 atau 1 juta per bulan untuk dia bisa wujudkan dalam 1 tahun. Tapi kalau buat Anda yang mungkin secara keuangan sudah oke, oh sekarang aja transfer. Berapa sih iPhone Pro Max? 19,2 juta, 128 giga misalnya. Langsung, berarti itu jangan jadi goal. Jadi setiap orang takaran goalnya, takaran impiannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bisa paham ya? Bagi Anda mungkin itu mudah, bagi orang lain itu goal dia. Nah, buat Anda yang merasa itu mudah, berarti bikin goal yang berbeda. Makanya kalau Anda yang sudah mengalami peningkatan penghasilan 50%, ya jangan tahun ini. Oke, supaya lebih mudah, saya buat goal 30%. Jangan.
ya berarti penurunan dong, nggak ada progres. Kalau Anda sudah biasa mendapatkan pencapaian 50%, mungkin goalnya jadi 60%, 70%, ada kemajuan. Jadi goal itu harus menantang, tetapi bisa dicapai kalau ada niat usaha ekstra dan keluar dari zona nyaman. Nah, lihat ya, makanya jawabannya adalah pertama, kita harus tulis apa. Nanti bikin sendiri ya, apa yang benar-benar Anda mau capai. Nah, apa yang Anda mau capai ya di tahun 2022. Nah, tulis apa ini harus spesifik. Saya pernah tulis ya di Instagram saya. Saya bilang, apa goal Anda tahun 2022? Tahu nggak follower tulisnya apa? Di komen. Ya, mau jadi orang yang lebih baik, mau hidup ini lebih berfaedah, mau menjadi orang yang amanah, mau jadi orang yang sosial, mau jadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, nggak jelas lah. Kapan kita tahu kita berfaedah? Kapan kita tahu kita jadi lebih baik? Kapan kita tahu? Ada yang bilang, ya saya pengen bisnis saya makin maju, saya pengen lebih kaya. Belum jelas, belum jelas. Kapan Anda tahu Anda lebih kaya? Bikin nominalnya, bikin angkanya. Nah, misalnya, di sini ada yang tulis, Bismillah, 1000 botol per bulan. Itu ada angkanya, 1000 botol. Berarti bisa diukur ya. Tetapi harus tanya dulu, apakah itu ideal? Sekarang berapa botol per bulan? Kalau sekarang baru jual 2 botol per bulan, langsung tulis 1000 botol per bulan, kejauhan nggak? Tapi kalau sekarang sudah 800-an, 700-an botol per bulan, mungkin dalam 6 bulan ke depan diperjuangkan bisa 1000 botol per bulan, mungkin masih realistis. Jadi ingat, sebelum Anda menetapkan, tahu dulu, kita berangkat dari mana. Jangan tulis goalnya begini. Saya pengen punya mobil. Oh, mobil banyak. Mobil apa? Sanggupnya mobil bekas atau mobil baru? Oke. Sanggupnya mobil bekas dulu. Mobil bekas merek apa? Tahu nggak harganya? Berapa? Mau pakai DP atau langsung lunas? Nah, jadi kita benar-benar harus jelas. Nah, jadi nanti tulis apa ya? Setelah itu, yang penting adalah mengapa. Mengapa? Ya. Ini yang namanya alasannya. Misalnya ya, misalnya saya pakai contoh aja mobil dulu ya. Mobil ya, contoh. Banyak contoh, bisa juga berapa botol, berapa mitra, misalnya rumah, misalnya mobil ya. Ini contoh aja, misalnya dia pengen mobil Toyota Yaris warna putih. Ya. Nah, misalnya ditanya, mengapa kamu pengen punya mobil? Kita nggak bisa bilang begini, ya pengen-pengen aja. Kalau pengen-pengen aja, itu bukan alasan yang kuat. Beda nggak kalau dia bilang gini, Coach, kenapa aku pengen mobil Toyota Yaris? Karena aku ini usia sudah 39 tahun. Selama 39 tahun ini aku belum pernah punya mobil sendiri. Ya, aku selalu naik motor. Dan aku naik motor itu sama istri, terus aku punya 2 anak. Aduh, repot Coach. Dia tulis ya, sudah capek naik motor. Naik motor capek. Terus apalagi? Ya, kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Ada sentuhan alasan emosional nggak? Yang ketiga, repot Coach. Punya 2 anak. Akhirnya anak udah gede. Akhirnya kalau saya pergi paling sama anak yang satu. Kalau nggak sama anak yang satunya lagi. Kalau nggak sama istri, anak nanti nebeng siapa. Wah, repot deh Coach. Kalau masih kecil masih bisa tuh dulu. Satu di depan, satu di tengah, diapit istri. Ada yang ngalami seperti itu? Nah, jadi ini alasan-alasan yang kuat. Yang ketiga lagi, saya pengen membuktikan bahwa di bisnis ini, dengan saya kerja keras dan fokus ada hasil. Saya bisa berpindah dari naik motor, naik mobil. Apalagi saya sudah jalankan bisnis ini 2 tahun. Ya, saya sudah mulai punya penghasilan yang cukup lumayan, sekian misalnya. Wow, sebuah pembuktian. Nah, yang keempat, ada alasan lain nggak? Ada alasan lain. Semakin kuat alasanmu, semakin niat dan keyakinanmu terbangun. Dan apalagi kalau alasannya dikaitkan dengan apa? Rasa nikmat dan rasa sengsara.
Iya coach, aku pengen punya mobil karena rasanya nikmat banget ya, kemana-mana sama istri, sama anak 2 punya mobil sendiri, nggak perlu nebeng-nebeng lagi, nggak perlu lagi naik angkutan umum, nggak kepanasan. Aduh nikmat banget rasanya ya. Aduh saya pengen banget seperti itu. Nah, ada nikmat dan sengsaranya. Ya, ada nikmat dan sengsara. Itu adalah sebuah alasan yang akan membuat Anda menjadi serius mencapainya. Yes? Nah, setelah itu Anda harus bikin how, bagaimana Anda mewujudkannya. Nah, makanya Anda harus ukur dulu nih. Untuk memiliki mobil Toyota Yaris, langkahnya apa? Kita tahu nggak harganya berapa? Kita sudah pernah survei belum? Kita pernah tahu nggak hitung-hitungannya? Ya, untuk kita bisa ukur apakah itu ideal, realistis buat kita. Kalau ini belum realistis, mungkin jangan bilang Toyota Yaris. Mungkin bagi sebagian orang, dia pengen beli motor karena saat ini dia naik angkutan umum. Atau mungkin bagi sebagian orang bukan Toyota Yaris atau motor impian dia. Goal yang paling utama, dia harus bayar hutang dulu. Mungkin menjadi prioritas dia di 2022. Berarti nggak apa-apa orang lain punya impian motor, orang lain punya impian umroh, orang lain punya goal untuk beli mobil atau rumah. Anda 2022 nggak usah pikir itu dulu. Mungkin dia lebih fokus melunasi hutang dan mulai menambah tabungan walaupun cuma kecil. 2022. Bisa jadi 2023, 2024 mulai mewujudkan impian-impian berupa aset. Nah, jadi ingat, jangan bikin goal karena membandingkan diri dari orang lain, tapi kejar apa yang menjadi prioritas kebutuhan dan keinginan dalam kehidupanmu. Yes, nggak usah dibandingkan, jangan minder. Setiap orang punya level yang berbeda-beda. Ya, kebetulan saja dia sudah lebih dulu dari kita mencapainya. Ya, karena saya pernah ada di posisi Anda. Bagaimana numpang di rumah orang, bagaimana hidup miskin, bagaimana naik angkot, bagaimana naik motor, bagaimana naik mobil bekas sampai beli mobil. 1, mobil kedua. Pertama dari rumah kecil ke rumah yang lebih besar sampai kita bisa beli beberapa rumah. Itu semua perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup. Kita akan capek hati kalau bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi kita boleh terinspirasi dengan orang lain. Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Contoh caranya, misalnya dia hitung-hitungan. Oh, oke. Dia wajib, dia sudah tahu, dia sudah punya tabungan misalnya 100 juta. Ya, dia akan pakai 100 juta itu, tapi dia masih perlu tambah misalnya sekian. Jadi dia akan tabung 15 juta per bulan. Misalnya ya, saya nggak tahu harga Toyota Yaris berapa, contoh. Misalnya dia akan tabung 15 juta per bulan, yang kalau dikali 12 bulan, berapa tuh? 150, 180. Jadi modalnya 100 juta, dia targetnya dalam 10 bulan, ya, di Oktober bulan 10 2022 dia akan membelinya. Karena apa? Dia tabung 15 juta dikali 10 bulan 150 juta dan 100 jutanya dari tabungan yang sudah ada. Dia targetkan Oktober dia bisa beli. Nah, itu strateginya. Apalagi strategi berikutnya. Untuk mendapatkan 15 juta per bulannya bagaimana? Dia meningkatkan penjualannya di BP. Dia mulai juga merekrut lebih banyak lagi mitra-mitra. Dan dia semangat. Karena bukan cuma British Propolis. Ya coach, aku udah sering jual berbotol-botol British Propolis. Aku juga sudah jual Belgi Pro. Tapi dia tahu ada produk baru, ya. Namanya apa, teman-teman? Ya, namanya apa? Basic Pro yang akan di-launching di Maret, tapi sekarang orang sudah banyak yang PO untuk pengapuran, susah tidur, kerontokan, pencernaan, ya. Nah, inilah yang menjadi harapan dia. Wah, coach, aku ini strateginya nanti. Kan sudah banyak nih mitra aku nih. Sudah banyak juga relasi-relasi aku yang percaya beli British Propolis. Aku tawarin Belgi Pro juga dia ambil. Bisa terjadi cross-selling. Nanti kalau launching ini, aku yakin income-ku bertambah. Kenapa? Karena produknya produk kelas dunia. Ya, dan mendapatkan segmen baru lagi, market baru, atau bisa terjadi cross-selling. Ya, cross-selling. Misalnya, coach juga punya nih. Cuma, maaf ya, saya belum punya
Basic Pro nanti. Nah, ini tiap hari nih, kemarin traveling nih, satu masih ada. Belgi Pro saya udah habis, mau buka lagi yang baru gitu ya. Nah, yes. Jadi saya mau beritahu, ini akan menjadi segmen market Anda. Dulu kan sudah jual ini. Ini masih bisa terus dijual nggak? Ini kan habis, beli lagi. Habis saya buka lagi botol baru. Ya, apalagi maaf ya, saya kemarin banyak makan kambing karena ke Solo, diundang ke luar kota, banyak makan jeroan-jeroan, soto-soto, wah tak minum lagi lebih kencang supaya kolesterolku nggak naik. Nah, terus orang butuh cuci muka, ya kan? Nah, orang sudah biasa ambil ini, beli ini, bertambah nggak income, ambil ini dan ambil ini. Nanti kalau muncul lagi Basic Pro, itu bisa pengaruhi nggak pendapatan Anda? Karena ada sesuatu yang baru, diversifikasi, dan Anda sudah terbentuk marketnya. Jadi satu market bisa beli 3 produk, atau market yang tidak mau beli ini, dia bisa beli yang lain. Nah, itulah di dalam dunia penjualan, bisa terjadi cross-selling, bisa terjadi new selling, bisa terjadi upselling. Nah, hari ini, itu strategi untuk dia mencapai impiannya memiliki mobil misalnya. Ya, mungkin Anda punya impian yang lain, umroh dan lain sebagainya. Itu cuma contoh ya, karena nggak mungkin saya kasih contoh semuanya. Nah, kapan? Oh, dia sudah yakini setelah dia hitung-hitung bulan 10 di Oktober. Kenapa? Dia butuh 10 bulan untuk mengumpulkan. Karena dia tidak mau cicil katanya. Dia mau bayar lunas. Berarti dia cicil lewat apa? Tabungannya sendiri. Dia nabung, pam! Oktober dia langsung beli mobil lunas tanpa cicilan. Ya, tanpa ansuran. Jadi, kita harus hitung-hitungan dulu nih. Kalau memang Anda belum sanggup, mungkin ini menjadi target 3 tahun ke depan. Kita kejar dulu apa yang di 2022. Nah, siapa yang bisa bantu kita mewujudkannya? Contoh, saya pengen beli mobil. Karena saat ini naik motor. Siapa yang bisa bantu saya? Ada nggak leader Anda yang dulunya juga belum punya mobil, berhasil punya mobil? Saya buka kolom chat ya. Ini contoh aja nih. Ada nggak yang dulu leader kita nggak punya mobil, berhasil punya mobil? Itu bisa jadi tempat kita belajar nggak? Konsultasi nggak? Bagaimana dia mewujudkan mimpinya? Terus, ada nggak mentor-mentor kita yang bisa membantu, mensupport kita, susung strategi-strategi untuk mewujudkan impian kita? Yes, jadi kita selalu butuh orang lain, dukungan orang lain. Nah, di mana kita mau beli mobil itu? Ya, atau di mana kita mau mewujudkan impian itu? Ya, kalau mau pergi jalan-jalan, di mana jalan-jalannya? Kalau mau beli mobil, di mana Anda mau belinya? Kalau Anda mau bangun rumah, di mana lokasi rumahnya? Nah, ini contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Untuk satu impian, kita harus tetapkan apa yang Anda mau capai. Tuliskan beberapa alasan yang kuat, semakin banyak semakin bagus. Tuliskan bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya, kapan Anda mau wujudkan, ya, dalam tahun ini. Apakah 1 tahun, apakah 10 bulan, apakah 6 bulan, silakan hitung siapa yang bisa bantu kita, dan di mana kita bisa mewujudkan impian itu. Ini metode simple, tapi kalau Anda bisa rincikan, siapa yang janji mau belajar tulis hal-hal ini, ya, untuk satu impian, ditulis. Jangan kaget, kalau terjadi seperti saya, apa yang saya tulis, hampir sebagian besar sudah jadi kenyataan. Yes? Amin? Mantap? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Makanya, why itu adalah motivasinya. Why itu adalah alasannya. Makanya ada istilah, kalau alasanmu kuat, maka engkau akan menemukan jalannya. Seperti tadi, kalau anak kita ada apa-apa di Bogor, karena alasannya kuat, tadi ada yang bilang, apapun caranya saya akan cari. Nah, kalau sesuatu yang Anda ingin capai itu kuat, maka Anda akan menemukan cara-caranya. Bagaimana strateginya, dan Anda akan lihat hasilnya. Oke. Nah, poin terakhir, ini kita akan bahas bagaimana goal itu kita bisa tetap fokus. Ya, tapi sebelumnya saya kasih tambahan dulu, goal itu harus seimbang ya Bapak Ibu ya. Tadi kan goalnya tulisannya misalnya mobil, rumah, bisnis, tapi nanti juga susun goal untuk kehidupan ibadahmu, spiritualmu. Kayak misalnya kalau goal Anda pergi umroh, itu goal spiritual. Ya, atau ada juga goal sosial. Pengen sedekah berapa banyak tahun ini, pengen kasih hewan kurban berapa banyak, pengen kasih sumbangan bangun masjid berapa,
tahun ini. Jadi ada peningkatan juga di dalam sedekahmu. Itu mungkin di dalam goal sosial. Ya, kalau tadi kan bicara finansial, karir, aset gitu ya, berapa mitra Anda mau capai, rekrut, penghasilan, tapi ada goal untuk ibadahmu, ada goal untuk sosial ya atau aksi sosial sedekah, ada goal kesehatan. Mungkin berat badan idealmu mau diturunin. Aduh ya coach, udah melar nih sejak pandemi, aku pengen turunin nih. Ya, yang ideal mungkin aku turun 4 kilo. Ya sudah, nggak apa-apa coach, 3 bulan, 4 bulan 1 kilo turun misalnya. Ya, goal ideal buat berat badan, buat kesehatan, buat tekanan darah. Ya, atau ada juga goal buat keluargamu. Ya coach, aku pengen banget bawa keluargaku jalan-jalan ke Bali. Ya, aduh kasihan, keluargaku belum pernah jalan-jalan ke Bali. Ya, kebanyakan jalan-jalan keluar masuk taman dan dapur ya, pekarangan rumah dan dapur. Aku pengen bawa jalan-jalan. Kasih goal keluargamu. Saya juga punya goal buat keluarga saya. Ya, supaya keluarga saya juga menikmati pencapaian saya. Ada goal juga untuk mental. Mental itu bicara apa? Kemampuan dan skill. Saya pokoknya tahun ini harus mengerti ilmu digital marketing. Wah, saya tahun ini, saya pengen menguasai kemampuan ini. Saya pengen menambahkan pengetahuan ini. Saya mau ikut kursus bahasa Inggris. Wah, saya pengen punya goal, punya kemampuan bahasa Jepang misalnya. Ya, jadi hidup kita, mental kita, pengetahuan kita berkembang tiap tahunnya. Bikin goal, ya. Kita mau belajar apa? Kita mau kuasai 1, 2 kemampuan apa? Mungkin ada yang berkata, aduh aku pengen menguasai public speaking, presentasi dengan baik. Ya udah, saya undang Anda sekalian belajar sama Coach Haryanto Kandhani. 2022 saya bimbing Anda. Ya, oke. Yang kelima. Ini bagus. Bentuk kebiasaan yang mendukung. Jadi banyak orang bikin goal, tapi kebiasaannya nggak mendukung. Kalau tadi host sudah berkata apa? Aktivitasnya tidak sesuai, tidak selaras. Pengen goalnya rumah baru. Tapi tiap hari, tiap minggu boros. Belanja ini, belanja itu. Ya, pengen goalnya turun berat badan. Tapi di rumahnya numpuk 5 toples. Ya, di kamar ada 2 toples kacang sama keripik. Ya, di ruang tamu ada nastar. Ya, ada coklat. Ya, ada biskuit. Padahal nggak ada tamu yang datang. Jadi, nongkrong, masuk kamar, ada biskuit, lagi santai-santai, lagi Zoom di samping kiri kanannya ada 4 ya, jajanan-jajanan siap-siap kalau lagi pembinaan. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau goalmu mau turun berat badan, kayaknya nggak cocok untuk kebiasaan begitu. Terus nggak suka olahraga, kebiasaannya nggak mendukung. Bisa paham ya? Goalnya tidak selaras dengan kebiasaannya. Padahal kebiasaan itulah yang membentuk impian kita. Goal kita tercapai. Ya, bahkan kalau saya bisa katakan lebih ekstrim. Kalau sudah susun goal, yang terpenting bukan goalnya. Kebiasaan apa, aktivitas apa, action plan apa yang kita buat untuk mewujudkan itu jauh lebih penting. Yang terpenting bukan bikin gambar-gambar begini. Gambar-gambar begini gampang nggak? Gampang ya? Ya, clipping-clipping ini lebih gampang daripada kebiasaan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan untuk mewujudkan apa yang kita mau. Yes? Nah, inilah yang saya mau ajak Anda bagaimana fokus kepada goal Anda. Ya, setelah ini saya selesai. Masih semangat? 10 menit terakhir? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, Anda harus imajinasikan. Bayangin. Imajinasikan. Nah, kalau pakai gambar kan ada alat bantu. Mengimajinasikan rumah, mobil, jalan-jalan, ya, atau mungkin tanah suci, ya, atau berat badan ideal. Tulisan itu juga membantu Anda mengimajinasikannya. Jadi sering-sering dibayangin, sering-sering dilihat di benak Anda, lalu afirmasikan. Ya, Anda ucapkan, Anda bawakan di dalam sembahyang doa Anda, ya. Anda doakan, Anda sampaikan kepada leader Anda sampaikan kepada mitra Anda sebagai sebuah tekad. Karena itu kan kalau kita sampaikan itu kan jadi sebuah tanggung jawab untuk buktikan. Nah, makanya saya minta para leader-leader nanti minta mitra-mitra di bawahnya kumpulin ya, kamu tuh pengen goal apa sih, saya dukung kamu. Ya. Nah, jadi kalau kamu malas saya ingatkan goal kamu. Kalau kamu udah mulai mundur, ingat goal kamu. Jadi leader-leader tolong minta mitranya kumpulin beberapa goal utama. Nggak usah banyak-banyak. 2-3 goal yang dia pengen capai di bisnisnya.
Ya, jadi leader bisa membantu mitranya untuk mengingatkan kalau dia sudah keluar jalur. Yang ketiga, harus ada aksi. Ini penting. Kalau Anda cuma imajinasi, afirmasi, motivasi, nggak ada aksi, yang ada halusinasi. Ya, tulis di dalam kolom chatting, bilang jangan halu. Ya, ayo teman-teman jangan halu, bilang jangan halu. Ya, harus beraksi supaya berprestasi. Jadi kalau Anda mau goal Anda terwujud, tidak cukup cuma semangat, harus ada strategi. Tidak cukup cuma motivasi, harus beraksi supaya Anda jadi orang berprestasi. Jangan halu, banyakin aksi. Ya, banyakin aksi. Ya, 2 lagi. Libatkan emosi. Apa maksudnya? Emosi. Emosi dalam arti begini, perasaan. Rasakan penderitaan Anda, kesengsaraan Anda kalau Anda masih naik motor. Misalnya kalau goalnya pengen mobil. Bayangkan kalau Anda masih ngontrak, bayangkan kalau Anda masih hutang. Aduh, gimana perasaannya, penderitaannya. Kalau ditagi-tagi, aduh harus menghindar. Dan rasakan nikmatnya bebas hutang. Rasakan nikmatnya jalan-jalan ke tanah suci sambil ibadah. Rasakan nikmatnya bahagiakan keluarga. Rasakan nikmatnya. Kalau buat yang sudah berkelimpahan, rasakan nikmatnya. Bagaimana bukan cuma berkelimpahan buat diri sendiri, tapi bisa membahagiakan mitra-mitra lain, mensejahterakan banyak orang. Ada orang karena goalnya itu bukan lagi buat dirinya, dia sudah bisa mencapai, kalau cuma mobil, cuma rumah, udah biasa. Oh, dia pengen bangun panti asuhan, dia pengen beli bus untuk bisa mendukung kegiatan amal, dakwah, dan lain sebagainya. Yes, jadi kita lihat, bayangkan kalau Anda capai, apa nikmatnya, kalau Anda tidak mencapainya, apa penderitaannya. Oke. Wah, 2023 minum teh di bawah pohon sakura Jepang. Amin, mantap. Yes, good. Yang kelima, evaluasi berkala. Baik Anda evaluasi, atau evaluasi bersama leader dan mitra. Ya, leader dan mitra evaluasi bersama, goalnya supaya jangan cuma di awal tahun nih pada nulis semangat, tapi di bulan Maret, nanti setelah bulan puasa, habis lebaran, masih tetap fokus sampai goalnya terwujud. Oleh karena itu, izinkan saya putar satu video bagaimana kisah seorang Bill Mills mewujudkan impiannya. Dia seorang pelari, mungkin Anda pernah lihat video ini ya. Dia seorang pelari, Olimpiade, Anda tahu ya Olimpiade berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Tetapi dia tulis, dia persiapkan goalnya, dia bayangkan, dia susun strategi, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Kita lihat video singkat ini dan kita selesai. Ya, baca teksnya dan lihat strategi dia mewujudkan impian. Kita bisa pakai mental ini untuk pencapaian kita. 6 weeks before the games. And once again I put down, I'm in great shape, starting to have a strong finish, take some easy strides from here on out. I'm ready for a 28-25 10,000 meter run in Tokyo. The subconscious mind cannot tell the difference between reality or imagination. Billy Mills created the greatest upset in Olympic history when he won the 10,000 meter event. And yet, he had planned how to win this race with clockwork precision for 4 years. For me, it was a form of self-hypnosis, and I visualized dozens of times a day. Then I started with my workout book. So in this particular notebook, as I got closer to the games, this was the summer of 1964, I believe in August, I put down, I'm in great shape, must believe I can run with the best in the world now, and I can beat them at Tokyo. The problem he faced was how to improve his best time by almost 2 minutes. Now, how do you improve almost 2 minutes? It's just too phenomenal to think in terms of 2 minutes or a minute and 50 seconds. So I just went to the simplest form of something I thought I could believe. Once around the track, 25 laps, I felt I just have to put forth that much more effort, a lap, and that's 25 seconds. To improve 50 seconds, each lap I'd have to stay on top of the intensity of my pace just, and that's 50 seconds. 2 laps to go. I'm on Ron Clark's shoulder, and Ron looked back. My thoughts were, my God, he's worried. If I could just stay with him,
I have a chance. I have a chance. We go into the last lap. I had gone boxed in, perfectly boxed in. He nudged me a little. I nudged him back. And he gently put his hand under my elbow and just pushed me out. I thought I was going to fall. I went out, stumbled. I closed back on his shoulder. Kamoudi from Tunisia broke between us. At that point, I was going to accept third place. Coming off the final curve, I could not hear any noise at all. I could hear the throb of my heart. I could hear the heartbeat pounding. I could feel a tingling sensation creeping down my forearm. My vision coming and going, but my thoughts changing from one more try to I can win, I can win, I can win. I could see the tape stretched across the finish line. 30 yards to go, my thoughts became over and over again, I won, I won, I won, but I'm still in third place. Look at Mills! Coming on! Mills is coming on! That might be Bill Mills! What a tremendous surprise here! Bill Mills of the United States wins the 10,000 meters! Bill Mills of the United States, a tremendous upset! You focus for 4 years, dozens of times a day, visualizing, really reliving the moment the way you want it to be. And then you win. That one fleeting moment, you know you're the very best in the world. Wow, tepuk tangan dulu ya. Silakan kita lihat, taruh di komen apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari Bill Mills tadi ya. Dia fokus, dia bayangkan kemenangannya ya. Dia persiapkan, dia tulis untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia ya. Itu kalau di dunia olahraga. Begitu pula Anda harus yakin, Anda harus fokus, Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk mewujudkan impian dalam kehidupan ini. Wow, dia mempersiapkan diri loh, 4 tahun sebelumnya, belasan kali sehari dia bayangkan impiannya. Bagaimana dengan Anda? Ya, saya akan akhiri dengan satu quotes ya buat Anda semuanya. Ayo. Jadi fokus pada goal kita, imajinasikan, afirmasi, aksi, emosi, evaluasi, dan let's rock 2022. Ayo goncangkan 2022. Wujudkan impian kita. Kebanyakan orang berhasil bukan karena mereka ditakdirkan, melainkan karena mereka menetapkan hati untuk itu. Wow, luar biasa ya. Jadi tetapkan hati, niatkan, ikhtiarkan, dan semoga 2022 menjadi salah satu tahun yang berkesan buat mitra-mitra BP semuanya. Dan salam dari saya tentunya. Teman-teman yang belum follow Instagram, silakan penuhi kolom-kolom komen di Instagram saya apa yang Anda pelajari hari ini. Dan sebelumnya saya mau menyapa juga di kolom chatting ya. Silakan kasih kesan Anda dari pembelajaran bersama Coach Haryanto Kandhani hari ini. Ayo tulis 1-2 kata. Saya pengen buat story buat teman-teman semuanya. Ayo silakan apa kesan-kesan Anda di dalam pembelajaran hari ini. Oke. Dan semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya ya, teman-teman. Dan saya kembalikan kepada host kita untuk bisa memimpin. Silakan. Oke, terima kasih banyak Coach, luar biasa ya. Kalau saya menuliskan di kolom komentar, saya menjadi bahagia dan bersemangat Coach. Yes, mantap. 2022 insya Allah masih makin gemilang. Teman-teman, silakan menuliskan dulu apa testimoninya setelah mendapatkan materi dari Coach Haryanto. Dan mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Haryanto. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bersemangat mengikuti pembinaan Rabu pagi ini. Tetap semangat, insya Allah 2022 makin gemilang. Ya. Terima kasih Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih Coach. Thank you.